Pewarnaan zonasi COVID-19 yang melibatkan 15 indikator epidemiologi tidak lagi menggambarkan kondisi yang sesungguhnya. Kini penilaian penanganan COVID-19 juga berbasis level risiko 1 hingga 5 yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan. Sistem pelaporan kasus pun berubah. Akibatnya saat ini 33 kabupaten kota di Jawa Timur berzona merah COVID-19, sementara 5 kabupaten kota berzona oranye. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Jatim mengklaim dalam 1 minggu terakhir jumlah testing mencapai 86.000 lebih. Sementara temuan kasus harian positif COVID-19 mencapai 5.000 hingga 8.000. 5 kabupaten kota yang berzona oranye disebabkan kapasitas testing yang terbatas, sehingga masih banyak kasus positif COVID-19 yang belum ditemukan. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Jatim menyatakan jumlah testing di daerah yang terbatas 10 kali lipat lebih rendah dibandingkan daerah lain. Kalau yang yang sistem yang lama kan ketika ada kenaikan, kalau 15 indikator itu ada kenaikan langsung jadi alarm, langsung zonasi langsung bubar. Tapi kalau yang kita kombinasikan sama sistemnya Kemenkes yang ada leveling itu, semuanya harus kompak. Kalau misalnya dia katakanlah testingnya naik, terus habis itu bornya juga naik, terus habis itu kasusnya juga naik, berarti kan selaras semua, oh nggak masalah, berarti dia malah bagus gitu. Tapi justru malah kalau misalnya ternyata kasusnya turun, tapi testingnya juga turun, bornya malah naik, itu levelnya tetap akan bisa turun ke level 3. Penilaian penanganan COVID-19 yang juga berdasarkan positivity rate sangat tergantung pada seberapa banyak testing yang dilakukan. Jika semakin banyak jumlah testing yang dilakukan dan semakin sedikit jumlah kasus positif COVID-19 yang ditemukan, maka akan makin bagus karena potensi penularan semakin rendah. Ya, Pemda dan masyarakat masih perlu disadarkan bahwa peningkatan jumlah testing ini tujuannya adalah mendeteksi sebanyak mungkin mereka yang sakit kemudian diisolasi sehingga tidak menular ke orang yang lain, sehingga penularan bisa diputus. Ya, jadi bukan semata-mata untuk meningkatkan laporan begitu ya, tetapi lebih ke pencegahan begitu. Nah, persepsi ini yang masih perlu dibangun. Atoilah menambahkan PPKM tak hanya sekedar pembatasan, penyekatan dan pembubaran kerumunan, namun juga untuk membangun kesadaran kedisiplinan protokol kesehatan dan memperbanyak tracing serta testing. Tim Liputan CNN Indonesia.